Yuk, kembali lagi di Fans Bola Uncensored. Kita bahas Liga Inggris sebelum FIFA Match Day. Di Liga Inggris nanti akhir pekan ini akan memasuki pekan ketujuh ya, teman-teman. Dan ada 10 laga seperti biasa. Dengan sajian utamanya di pekan ketujuh adalah laga antara Chelsea melawan Liverpool. Langsung aja kita bahas ya dari awal. Di hari Sabtu dini hari atau di hari Jumat waktu Inggris ini akan ada laga antara Bournemouth melawan Fulham. Di sini Bournemouth memang selama dua pertandingan terakhir belum meraih kemenangan lagi, baru dua kali draw lawan Leeds dan juga lawan Newcastle United. Tapi form Bournemouth musim ini masih sangat oke, masih sangat baik. Berbanding terbalik dengan Fulham yang memang tidak terlalu konsisten penampilannya, meraih dua draw, dua kalah, dua menang, dan di pertandingan terakhir pun kalah lawan Aston Villa yang sedang berusaha untuk bangkit dengan skor 3-1. Di sisi lain, Semenyo lagi-lagi menjadi sosok penting di Bournemouth, teman-teman, buat yang main FPL tahu bagaimana farming point dari Semenyo, seberapa penting peran dari Semenyo di Bournemouth musim ini khususnya. Memang masih awal, masih baru 6 laga, masih banyak lagi, sisa 32 laga. Namun so far di 6 laga ini Semenyo terlibat banyak kontribusi gol dan assist. Di permainan pun cukup apa ya bisa dibilang atraktif lah di lini serang Bournemouth. Memang tidak terlalu banyak nama mewah. Mungkin teman-teman jarang dengar seperti Tavernier, lalu juga ada Brooks ya yang kemarin main, bahkan Justin Kluivert belum menjadi pilihan utama di bawah Andoni Iraola awal-awal musim ini. But singkat aja Bournemouth sangat diunggulkan, mainnya lagi bagus-bagusnya. Seharusnya lawan Fulham bukan sesuatu yang sulit ya. Fulham memang agak agak tricky sebenarnya timnya. Kadang di situ sisi main bagus, kadang juga ya sosok aja. Ya tapi balik lagi Bournemouth lawan Fulham, saya sedikit menjagokan Bournemouth. Semenyo menjadi tokoh penting bagi Bournemouth. Dan tidak ada yang cedera ya, sudah hampir sembuh kecuali Enes Unal yang memang cedera ACL agak panjang di Bournemouth. So, Bournemouth lawan Fulham, uh, Bournemouth lebih mantap. Selanjutnya teman-teman kita ke hari Sabtu. Di hari Sabtu ini jam 18.30 akan ada laga antara Leeds United melawan Tottenham Hotspur. Di sini Spurs sudah dua kali pertandingan ya, belum pernah menang, dan di Liga Champions pun kemarin malam lawan Bodo Glimt bermain dua sama. Dan tentunya lawan Leeds ini harusnya bisa menjadi batu loncatan ataupun menjadi titik untuk kembali meraih kemenangan bagi skuad asuhan dari Thomas Frank. Memang di masalah Spurs di awal musim ini banyaknya pemain utama yang mengalami cedera seperti Solanke, lalu ada Kulusevski, James Maddison pun cedera. Tapi pemain yang didatangkan untuk mengganti pun cukup banyak ya, seperti Ronaldo Colomwani, lalu pun ada Joao Palinya juga di posisi nomor 6. Lalu ada Mohamed Kudus didatangkan. Dan ya lagi off, Spurs lagi off di beberapa pertandingan terakhir. Di laga kemarin ini lawan Wolves yang seharusnya bisa menang, draw satu sama, bahkan sempat tertinggal dulu ya, tertinggal lebih dulu ya oleh Wolves kalau nggak salah. Lewat gol Ugo Bueno sampai akhirnya disamakan oleh Spurs. Supaya ngegolin ya, lupa. Pokoknya itu. Dan Leeds United seharusnya bisa dikalahkan ya oleh Spurs. Dan kemarin performa Leeds sosok aja ya, biasa-biasa aja sebenarnya. Melawan tim-tim besar pun belum pernah, paling dibantai Arsenal 5-0, sisanya kayak ya bisa dapat poin lah untuk tim promosi sekarang berada di posisi 12. Bukan hal yang buruk, cukup baik malah bisa berada di papan tengah, tapi Spurs butuh kemenangan setelah di tiga pertandingan terakhir meraih draw, meraih hasil imbang. So Spurs harusnya bisa menang ya di laga nanti. Oh ya, satu lagi catatan untuk Spurs ini adalah strikernya ya, siapa yang nantinya akan diturunkan, karena kadang saya lihat di awal musim Thomas Frank ini kerap menurunkan beberapa variasi pemain depan, terutama di posisi striker, seperti kemarin saat Liga Champions memainkan Richarlison sebagai
posisi nomor 9 dan baru mencetak gol kembali setelah lama tidak mencetak gol. Nggak terlalu lama sih, setidaknya di beberapa pertandingan terakhir mencetak gol. Lalu juga kadang menurunkan Matic Tel yang memang masih muda, tapi Ronaldo Colomwani masih belum ya. Sempat menurunkan Solanke, namun Solanke cedera kembali ke ya, Spurs. Kemungkinan besar di lawan Leeds akan kembali menurunkan Richarlison ya sebagai striker utamanya. Dan juga Udogi, pemain yang sudah sembuh, kembali mengisi posisi kiri dan Jet Spence kadang bergeser ke kanan atau bahkan Pedro Porro mengisi kanan. Kita masih belum tahu apakah nanti akan menggunakan formasi seperti di awal musim, Pedro Porro di kanan, Jet Spence di kiri, atau Udogi di kiri, Jet Spence pindah ke kanan. We'll see. Kita masih belum tahu teman-teman. But Spurs harus meraih kemenangan. Sudah 3 kemenangan, kehilangan lumayan 6 poin. Seperti menerima 2 kekalahan sebenarnya, kehilangan 6 poin dari 3 laga. So ya Spurs needs to win dan lawan Leeds seharusnya mereka bisa menang. Lanjut, ini dia laga antara Arsenal melawan West Ham United. Sini Arsenal teman-teman memang diunggulkan, apalagi West Ham lagi poor performance musim ini. Di bawah Nuno Espirito Santos kemarin nggak buruk-buruk amat sebenarnya, meraih hasil draw ya lawan Everton di kandangnya Everton di Hill Dickinson. Uh, dan Everton lagi West Ham lagi transisi juga. Terus kemarin saya lihat formasi yang diturunkan oleh Nuno sedikit mirip dengan formasi yang diturunkan terakhir pada Graham Potter kemarin. Jika Graham Potter sebelum dipecat menggunakan formasi 4-2-1, namun di stitnya ya kalau saya lihat saat melawan kemarin nih Everton, West Ham menggunakan formasi 4-1-4-1 dengan 3 gelandang yang formasi DMF Magasa pemain baru, dan juga di tengah sebagai attacking midfielder atau mungkin perannya lebih ke box to box atau playmaker ya. Ini ada Lucas Paqueta dan juga Mateus Fernandes. Kemungkinan besar West Ham akan menurunkan formasi yang sama karena dari segi bertahan akan lebih kompak. Kemungkinan juga West Ham akan bertahan menghadapi West Ham, tidak ingin kalah dengan skor terlalu banyak. Mungkin peluang West Ham kalah lebih besar. Kita berbicara peluang ya, lebih besar. Di sisi lain Arsenal pun lagi on fire-nya. Di Champions kemarin menang 2-0 atas Olympiakos, dan di match terakhir ini menang ya lawan Newcastle United lewat gol di menit-menit akhir dari Gabriel Magalhaes. Pemain-pemain intinya sudah kembali seperti Saliba, lalu juga Bukayo Saka sudah kembali, yang masih berada di apa ya, pemain-pemain cedera yang masih cedera, masih ada Odegaard, lalu ada Madueke, Kai Havertz dan Gabjes. Bukan masalah serius sepertinya. Arsenal masih punya banyak kombinasi serangan, terutama di lini depan. Bisa memainkan Eze di kiri, lalu Saka di kanan, ataupun Trossard sejak menit awal. Kadang seperti beberapa laga terakhir, Trossard turun di menit awal. Lalu juga Martinelli, meskipun sudah tidak menjadi pilihan utama di bawah Arteta, namun bisa memberikan kejutan, memberikan gol seperti saat melawan kemarin ya, lawan siapa sih? Sebelum lawan City itu lawan Nottingham Forest. Lumayan, lumayan, lumayan. Arsenal harusnya bisa menang lawan West Ham jika mereka serius ingin menjadi penantang gelar juara. Karena so far, menurut saya yang formnya paling stabil di Premier League musim ini adalah Arsenal dibandingkan title contender lainnya seperti City dan juga Liverpool. Arsenal cenderung lebih stabil, cenderung lebih sedikit kebobolan, bermain lebih baik, lebih lebih mengontrol pertandingan. So harusnya lawan West Ham bukan masalah yang besar atau masalah yang sulit untuk Arsenal mendapatkan 3 poin. Oh ya, by the way, mainnya jam 9 ya nanti Arsenal lawan West Ham. Oke, selanjutnya di laga jam 9 yang lainnya, ini ada laga antara Manchester United melawan Sunderland. Tidak seperti biasanya, biasanya di hari Sabtu jam 9 ini banyak laga, namun ini dari data yang saya dapat hanya ada 2 pertandingan yang bermain pukul 9. United yang masih sangat inkonsisten kembali menelan kekalahan di matchday kemarin, kalah 3-1 oleh Brentford. Kini akan menghadapi Sunderland, tim promosi yang penuh ambisi. Lagi-lagi Sunderland apalagi kemarin berhasil meraih kemenangan
melawan Nottingham Forest tipis saja lewat gol Omar Alderete. Sunderland in high spirit kalau kita lihat mereka haus akan kemenangan dan sementara ini berada di posisi kelima teman-teman. Di bawah pimpinan Granit Xhaka. Tentunya Sunderland ingin memanfaatkan form buruk dari Manchester United dan juga untuk ya apa ya untuk Ruben Amorim tentunya ini menjadi alarm besar ya jika kalau misalnya nanti United kembali kalah melawan Sunderland. Ini tentunya bukan tidak mungkin Amorim harusnya bisa dipecat. Kenapa? Ini saran dari saya ya, bukan berarti harus dipecat. Kalau misalnya kalah lawan Sunderland, momennya cukup pas. Kenapa? Karena uh, mungkin United akan turun dari posisi 14 bisa jadi 15 atau 16. Dan jika menunjuk pelatih baru ini akan ada persiapan lebih lama karena akan ada FIFA Match Day. Dan nanti match selanjutnya ini setelah lawan Sunderland akan menghadapi Liverpool di Anfield. So either akan memutuskan masa depan Amorim di Anfield setelah laga melawan Liverpool yang mungkin jika akan nantinya berhadapan Brighton di minggu depannya persiapannya akan mepet atau nanti di Sunderland. Ini kita lihat juga ya. Kadang di saat fase-fase kritis Amorim bisa menang, kembali menang mungkin lawan Sunderland, we'll see. Tapi menurut saya akan sedikit sulit menang melawan Sunderland nanti malam karena ya balik lagi seperti argumen saya, Sunderland in high spirit, mereka apa ya sangat bernafsu, sangat bergairah kembali lagi ke Premier League, bertekad ingin meraih atau meraup poin sebanyak-banyaknya. Di sisi lain United masih sangat inkonsistensi terlepas konferensi pers yang dilakukan oleh Amorim bilang mainnya udah bagus tapi kayak hasilnya berbanding terbalik. Oke, bisa bermain bagus cuman ya kalau kita lihat musim ini aja udah meraih 3 kekalahan dan 1 kali draw ya. Despite cuma meraih 2 kemenangan itu pun lawan Chelsea dengan 10 pemain dan juga lawan Burnley yang susah payah dikalahkan dengan skor 3-2. Ya, harusnya United bisa menang lawan Sunderland. Kita geser ke bahas Manchester United. Kemungkinan 3-4-2-1 masih akan terus digunakan oleh Ruben Amorim. Yang menjadi pertanyaan besar saya adalah bertukarnya atau apa ya Bruno Fernandes yang memainkan peran baru menjadi double pivot dari tengah, bukan lagi sebagai IMF atau pemain yang berada di belakang striker. Kalau kita lihat di beberapa tahun ke belakang saat Bruno Fernandes pertama kali datang United kan memang formasi idealnya berada di belakang striker ya, entah itu posisi nomor 10 ataupun mungkin IMF ataupun mungkin bisa sedikit bergeser ke sayap. Tapi yang pasti Bruno ini selalu berada di belakang striker. Dan benar kayak seperti prediksi saya juga ya. Lagi-lagi saya sangat-sangat sombong mengatakan bahwa United Bruno Fernandes musim ini belum banyak terlalu mencetak gol, tidak seperti di awal-awal musim ya. Emang mencetak cukup banyak gol musim ini, udah 2 gol. Itu pun gol saat melawan Burnley dan lawan Chelsea. Tapi kan itu dari 6 laga. Biasanya kan kalau kita lihat di beberapa musim lalu Bruno Fernandes cukup garang, cukup gahar, bisa mencetak lebih dari 5 gol. Ya, peran baru dari Bruno menurut saya ini tidak terlalu oke. Saya lebih melihat Bruno ini lebih cocok bermain lebih ke depan, lebih mensuplai bola untuk striker dibanding mengontrol lini tengah. Dan ya di tandemnya kemungkinan Casemiro akan kembali bermain setelah akumulasi lagi ya suspensi kartu merah saat melawan Chelsea sudah hilang. Kalau melihat kemarin Ugarte main masih ya so-so lah, kayak gak bagus-bagus amat, cuman gak jelek-jelek amat, tapi oke emang bermain mengontrol lini tengahnya. So United lawan Sunderland seharusnya United bisa menang, tapi saya sedikit menyuguhkan Sunderland karena ya tim ini in high spirit. Oke, lanjut. Ini dia laga big match nih di antara Chelsea melawan Liverpool jam 23.30 atau setengah 12 malam nanti ya teman-teman. Ini dua tim yang sedang tidak dalam performa terbaiknya kalau boleh kita bahas. Untuk Chelsea sendiri di 3 laga Premier League akhir 2 kali kekalahan beruntun melawan Brighton dan juga melawan United, dan sebelum 2 kekalahan beruntun itu draw ya melawan Brentford karena lewat skema gol
kebobolan di menit-menit akhir. Sedangkan itu Liverpool kalah dua kali berturut-turut. Yang pertama itu saat melawan Crystal Palace di kandangnya Palace, dan juga lawan Galatasaray ya di Istanbul kemarin. Kita bahas Chelsea dulu, teman-teman. Chelsea ini banyak sekali pemain yang cedera, ditambah pemain yang kena suspensi kartu merah, diantaranya ada Trevoh Chalobah yang kartu merah kemarin saat apa ya, Trevoh Chalobah kemarin tuh, ya Trevoh Chalobah bener yang kartu merah, sedangkan Joao Pedro tuh yang di Liga Champions, sorry. Trevoh Chalobah kartu merah waktu saat menghadapi Brighton itu melakukan pelanggaran gara-gara blunder dari Andre Santos. Lalu juga di lini belakang lagi-lagi ada Wesley Fofana kembali selalu cedera. Tosin Adarabioyo katanya ada gangguan di betis. Lalu juga Andre Santos, Levi Colwill, Dario Esugo, Cole Palmer, Liam Delap, terlalu banyak pemain Chelsea yang mengalami cedera. So opsi untuk lini belakang memang tidak terlalu banyak kalau kita lihat. Kemungkinan Yorel Hato akan kembali memainkan perannya sebagai back tengah. Saya melihatnya mungkin akan didampingi oleh Badiashile ataupun Joshua Ciampong. Tapi kalau kita lihat, kalaupun Badiashile dan juga Jordan Hato bermain bersamaan, jika ingin bermain dengan formasi dua back, tentunya ini akan sedikit sulit. Mengapa? Karena dua-duanya back dengan tipikal dua-duanya kaki kiri ya. Itu pemain itu tuh digunakan tuh pada saat Itali itu, Acerbi dan juga Bastoni menggunakan 4-3-1 saat Euro, and it works. Cuma saya belum melihat banyak kombinasi dari dua pemain berkaki kiri di formasi central back ini bekerja dengan cukup baik. Dan bukan tidak mungkin Chelsea akan sedikit mengotak-atik formasinya. Entah itu akan bermain dengan formasi 3 back atau 3-4-2-1 yang nantinya kalau misalnya bertahan akan jadi 3-5-2, menjadi 5-3-2 ataupun 4-2-3-1. Tapi kalau kita lihat sejauh ini Enzo Maresca cukup pede, cukup confident dengan formasi 4-2-3-1 Chelsea. Jadi saya asumsikan nanti saat melawan Liverpool, Chelsea akan kembali menggunakan formasi tersebut. Bek kanan bisa jadi diturunkan Malo Gusto, bisa jadi James kembali menjadi DMF. Kalau kita lihat stok DMF memang tinggal Caicedo dan juga Romeo Lavia serta Enzo ya. Tapi nggak tahu juga kadang Lavia ini bisa diturunin atau enggak, we don't know. Dari fitnessnya pun masih belum tahu. Bahkan dari beberapa laga terakhir tidak diturunkan ya Lavia. Kalau kalau kita lihat cek dulu ya saat melawan Brighton, Lavia turun, 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 bisa jadi turun sejak menit awal. Romeo Lavia duet dengan Caicedo jika ingin menggunakan dua DMF. Tapi jika kalau misalnya Rich James kembali ditarik sebagai CDM, Gusto kemungkinan akan main di kanan, Josh Ciampong akan bermain di tengah, mungkin dengan Yorel Hato ataupun Badiashile, we don't know, kita masih belum tahu. Jujur di posisi back tengah agak gelap karena opsi yang tersedia tidak terlalu banyak, levelnya pun tidak terlalu tinggi. Yang dapat saya pastikan di posisi kiri sudah pasti diisi oleh Korea. Kanan kemungkinan Estevao akan kembali turun dengan Enzo di posisi nomor 10. Kalau kita lihat saat Cole Palmer cedera, solusi yang ditawarkan oleh Enzo Maresca antara memainkan pemain baru Facundo Buonanotte di posisi nomor 10 ataupun Enzo Fernandez. Tapi jika levelnya lebih tinggi atau laganya lebih sulit, kemungkinan akan memainkan Enzo Fernandez ya di posisi nomor 10. Sayap kemungkinan feeling saya Estevao dan Neto akan kembali diturunkan karena butuh pemain yang cepat untuk menghadapi counter dari Liverpool, dan Joao Pedro harusnya turun karena memang kemarin kartu merahnya di Liga Champions ya, jadi tidak berdampak apa-apa di Premier League. Di sisi lain teman-teman, Liverpool akhirnya merasakan permainan mereka yang tidak terlalu solid dengan menderita kekalahan dua kali berturut-turut, pertama lawan Palace dan yang terakhir lawan Galatasaray di Liga Champions. Dan kalau kita lihat perjalanan Liverpool di awal musim ini memang tidak terlalu mulus, meskipun meraih 6 kemenangan secara berturut-turut, namun banyak mencetak gol, lalu juga banyak melakukan defensive error, banyak pemain baru yang memang belum perform
dengan investasi yang cukup mahal seperti Jeremy Frimpong, Milos Kerkez, Florian Wirtz, dan juga Isak, saya sedikit menganggap Ekitike cukup berhasil dalam beradaptasi karena bermain cukup lumayan lah di bawah Arne Slot awal-awal musim ini. Cetak banyak gol juga, banyak memberikan variasi serangan di lini depan. Tapi untuk Isak, saya mohon maaf masih belum melihat ke arah sana, mungkin masih beradaptasi. Kita lihat. Di sisi lain, lini belakang Liverpool pun tidak terlalu baik. Apa ya? Saya bisa bilang Liverpool nih kuat tapi ringkih gitu. Kayak dia punya semua komponen untuk bisa menghajar lawan-lawannya, cuman secara tim belum terlalu padu. Dalam hal ini belum terlalu padu bukan berarti kalau kita lihat di saat juara Liga Inggris musim kemarin dibandingkan sekarang kan banyak pemain baru datang dan keluar seperti Trent, lalu juga Luis Diaz, lalu juga Darwin Nunez. Datang pemain baru tentunya menyesuaikan dengan gaya bermainnya, dengan gaya bermainnya Slot ya maksudnya Arne Slot, lalu juga untuk mengakomodir pemain-pemain yang ada. Soalnya kan kalau kita lihat di posisi striker pun Liverpool sudah punya striker yang labelnya mahal ya. Saya belum bilang striker bagus, cuma labelnya mahal. Ada Ekitike dan Isak saling berebut posisi karena Arne Slot tidak berani ataupun tidak menurunkan skema dengan dua striker. Lalu juga Florian Wirtz ya masih belum menunjukkan performa terbaiknya. Namun kesempatan emas saat melawan Chelsea nanti sebenarnya ya melihat uh, pertahanan Chelsea yang tidak terlalu baik, ingat banyak pemain yang cedera dan juga akumulasi kartu. Lalu juga fullback barunya Milos Kerkez dan Jeremy Frimpong masih belum memenuhi ekspektasi fans terutama, belum terlalu padu, belum terlalu memberikan apa ya kontribusi yang cukup baik. Dan juga di lini tengah ya sebenarnya tengah Liverpoolnya oke, oke banget. Szoboszlai, McAllister, Gravenberch. Cuman kalau kita lihat dari kepaduannya, saya lebih berharap sih Gravenberch sebagai CDM ya, itu lebih lebih membuat Liverpool lebih apa ya, lebih tenang lah, lebih solid permainan secara permainan ya dibandingkan dengan memainkan pemain lain yang berada di posisi nomor 6 seperti sempat memainkan Curtis Jones saat Community Shield ataupun memainkan pemain lainnya. So far yang bisa memainkan role tersebut adalah McAllister dan Gravenberch ya. Mungkin kalau ingin memainkan kembali formasi 4-2-3-1, mungkin Szoboszlai dan Gravenberch yang akan turun sejak menit awal. Dengan Cody Gakpo kiri, Salah di kanan, posisi nomor 10 Florian Wirtz, dan striker kemungkinan Alexander Isak akan turun sejak menit awal. Dan untuk Alisson, kita masih belum tahu apakah Alisson akan turun di laga nanti karena kemarin cedera ya saat melawan Galatasaray dan digantikan oleh Mamardashvili. Sempat diragukan saat melawan Chelsea, kita lihat apakah Mamardashvili akan mendapatkan debut Premier League pertamanya atau Arsenal masih sangat percaya dengan Alisson di laga big match ini. Kita lihat di sisi lain meskipun saya fans Chelsea, saya sedikit mengunggulkan Liverpool. Liverpool secara tim lebih padu, lebih kuat dibandingkan Chelsea yang terlalu banyak pemain yang cedera, terlalu banyak inkonsisten. Tiga kartu merah secara berturut-turut, gila bro. Melawan MU, lawan Brighton, lawan kemarin tuh Benfica. Meskipun menang lawan Benfica, cuman kartu merah lagi dan lagi. Beruntung kartu merahnya di menit 90 plus 6. Kalau misalnya lawan United ataupun lawan Brighton yang di tengah-tengah pertandingan itu akan membuat kacau sepertinya Chelsea bisa jadi kalah lawan Benfica. So Liverpool sangat diunggulkan laga melawan Chelsea yang sangat inkonsisten dan ini menjadi alarm ya buat Chelsea di tengah performa buruknya baru saja mendapatkan title klub juara dunia setelah menjual itu World Cup. So harus bertanggung jawab lah, kayaknya minimal bisa menampilkan performa yang baik di Premier League musim ini. Oke lanjut, selanjutnya ada di hari Minggu, kita langsung lanjut ke hari Minggu akan ada laga antara Aston Villa melawan Burnley. Ini laga dua tim pesakitan juga ini. Sebagai tim promosi, Burnley adalah tim promosi yang performanya tidak terlalu baik dibandingkan tim promosi lain seperti Leeds dan juga Sunderland. So far baru mulai satu kemenangan dan satu kali draw dan kemarin baru saja kalah dibantai oleh Manchester City 5-1. Dan kini harus menghadapi Aston Villa yang memang butuh kemenangan setelah rangkaian hasil negatif di awal musim.
baru saja meraih, sebenarnya performanya lumayan meningkat ya setelah mendapatkan gol perdana saat melawan Sunderland kemarin, lalu juga meraih kemenangan perdana pada saat melawan Fulham, dan tentunya lawan Burnley seharusnya harusnya mulu ya Aston Villa bisa menang. Tidak ada banyak skuad yang cedera. Kamara bisa sudah kembali bergabung. Praktis menyisakan Unity Lemang dan juga Amadou Onana yang berada di ruang perawatan karena cedera. Burnley lagi-lagi di bawah Scott Parker masih belum dapat berbuat banyak di Premier League. Menurut saya secara level dan kualitas agak cukup sulit untuk bersaing, terutama untuk keluar di zona degradasi. Kini mereka berada di peringkat 18, akan menghadapi Aston Villa yang memang sangat butuh kemenangan setelah form buruk di awal-awal musim. Dan selanjutnya nantinya Burnley setelah melawan Villa ini akan melawan Leeds United sama tim promosi di stadionnya, yaitu setelah match day ya. Ya, segitu aja lah mungkin. Selanjutnya di hari Minggu lagi-lagi jam 8. Ini banyak hari Minggu ya, teman-teman, buat nanti karena banyak pemain yang bermain di Eropa seperti kemarin, ada Aston Villa, lalu juga Palace dan juga Newcastle serta Forest. Ini ke 1, 2, 3, 4 keempat tim tersebut main di Eropa ya, main di malam Jumat atau di hari Kamis waktu Eropa. Ini Crystal Palace akan menghadapi Everton di stadion barunya. Kalau kita lihat ini Everton main di stadion barunya masih belum terkalahkan ya. Di lawan Brighton menang 2-0, lalu juga draw lawan Aston Villa, lalu juga kalah, dan kemarin lagi draw lagi lawan West Ham United. Everton tentunya punya gengsi tinggi, tidak ingin kalah untuk pertama kalinya di stadion barunya. Sedangkan itu Crystal Palace menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Premier League. Ini berada di posisi ketiga di bawah di bawah Arsenal dan juga Liverpool yang berada di peringkat pertama. Crystal Palace kembali cedera setelah menjadi penentu kemenangan. Eddie Nketiah kabarnya menderita cedera hamstring, dan juga Ismail Sarr yang mencetak gol ke gawang Liverpool juga ada cedera ringan. Cuman kita belum tahu apakah mereka bisa turun sejak menit awal. Cuman untuk Eddie Nketiah sebenarnya bukan masalah karena posisi striker akan tetap diisi oleh Mateta. Problemnya adalah Ismail Sarr yang kembali cedera, kemungkinan Yeremy Pino mungkin mengisi posisi utama, dan antara Luigi Kamada ataupun Justin Deveney ya yang akan mengisi formasi tersebut. Palace tentunya ingin kembali meraih kemenangan, ingin kembali menunjukkan bahwa ia ini menjadi kuda hitam, tidak banyak mendatangkan pemain sebenarnya musim panas ini, cukup respect. Hanya mendatangkan kiper ya, Lecomte kalau nggak salah, dan Lecomte mah Fulham, deng. Ya, yang apa? Yang datangin paling ada back muda Shinford, Binzot, lupa pokoknya. Jeremy Pino itu pun dibeli setelah menjual Eze ke Arsenal, dan ya Palace sangat sedikit diunggulkan. Posisinya Crystal Palace masih unbeaten, ingin terus meraih kemenangan, dan Everton masih belum kalah di stadion barunya, memiliki gengsi yang cukup tinggi, minimal draw yang dia hasil terburuk yang diharapkan oleh Everton, jangan sampai kalah. So ini laga akan seru, antara mempertahankan gengsi dan tim yang memang sedang on fire. Lanjut, di sini ada dua tim yang bermain di Eropa namun dengan form buruk. Ada Newcastle United menghadapi Nottingham Forest. Per video ini dibuat teman-teman, Newcastle United sudah main ke Champions, dan Nottingham Forest yang bermain di Europa League masih belum bermain. Jadi saya akan objectively speaking pada saat apa yang sudah saya alami, yaitu pada hari Kamis saat ini. Newcastle United baru saja pesta gol di Belgia melawan Union SG setelah sebelumnya kalah menyakitkan melawan Arsenal di menit akhir kebobolan. Dan Nottingham Forest yang masih mengalami form buruk so far sejak kemenangan pertama di matchday pertama ini. Nottingham Forest kalah terus ya, kalah 3 kali dan draw 2 kali, tersingkir di Carabao Cup, dan Ange Postecoglou masih belum dapat mengangkat moral dari Nottingham Forest. Formnya sangat jelek Nottingham Forest teman-teman, kemarin pun kalah di kandang sendiri lawan Sunderland, lalu juga sempat kalah berturut-turut sebelum itu. Eranya ini ya, eranya Nuno.
yaitu saat melawan West Ham dan juga saat melawan Arsenal. Di laga pertama sebenarnya Ange Postecoglou botol juga karena hanya draw melawan Burnley. I don't know bro. Saya tidak akan membahas dari segi taktikal pemain. Cuman Newcastle kemungkinan bisa memenangkan pertandingan ini. Nick Woltemade menjadi membuktikan menjadi striker mahal yang memang pantas dibayar mahal, menunjukkan permainan yang cukup baik, menjadi deretan striker mahal di Liga Inggris yang menampilkan performa yang cukup oke. Oke lah, udah nggak ada lagi bahas, pusing juga. Lanjut. Selanjutnya, ini ada Wolverhampton Wanderers melawan Brighton and Hove Albion. Wolverhampton yang kini berada di peringkat 20 yang masih belum meraih kemenangan perdananya. Kemarin meraih poin perdananya melawan Spurs, sedikit terkejut kita akan menghadapi Brighton yang merupakan giant killer, sudah melawan banyak tim-tim besar seperti lawan Chelsea dan Manchester City dan menang. Kalau lawan Spurs draw, dan anehnya kalah melawan Bournemouth sesama tim promosi, dan Everton yang saat itu main di kandang saat pertama kali ya. Dan saat melawan Fulham di match pertama, saya sempat bilang juga bahwa Brighton ini kurang beruntung karena kebobolan di menit akhir oleh Fulham. Tapi Brighton ini salah satu kuda hitam yang tidak dapat diremehkan di Premier League musim ini. Pelatih muda yang banyak ide, banyak tactical, pemain-pemain muda potensial juga, pemain-pemain seperti Baleba, lalu juga ada Brian Gruda, ada juga Mitoma sih udah settle ya sebenarnya. Ada Bart Vervlogen di posisi penjaga gawang. So Brighton harusnya bisa menang. Wolves lagi-lagi kesulitan untuk meraih kemenangan perdananya di Premier League musim ini. Sudah 7 laga, sudah 6 laga, dan ini akan menghadapi laga ketujuh. Masih belum juga dapat meraih kemenangan. Dan so far manajemen Wolves masih terus percaya kepada Vitor Ferreira. We don't know kenapa mereka masih terus percaya kepada Vitor Ferreira. Dan fansnya Wolves saya lihat masih antang-antang aja ya, belum mungkin marah, ada yang marah, jelas performanya kurang. Cuman masih belum sampai informasinya ke saya. Tidak seperti saat fan West Ham United yang cukup geram dengan performa dari Graham Potter di awal-awal musim, sehingga boards dari West Ham memutuskan untuk menggantinya dengan Nuno. Ya, Brighton seharusnya bisa menang, bukan masalah yang sulit menghadapi Wolves yang sangat kurang musim ini. Oke, laga terakhir teman-teman di hari Minggu sebelum masuk ke match day, ada Brentford menghadapi Manchester City. Brentford yang baru saja mengalahkan United kini akan menghadapi saudara berisiknya United, yaitu Man City yang baru saja draw di Liga Champions menghadapi Monaco, namun kemarin menang meyakinkan saat melawan Burnley. So City tentunya butuh meraih kemenangan karena saat ini City berada di posisi ketujuh, bukan posisi idealnya, terutama untuk Pep Guardiola. Pep Guardiola tidak dapat menerima ini. So far selama menangani Manchester City, Guardiola posisi terburuknya adalah di posisi ketiga. Saat Chelsea juara dan juga pada saat musim lalu ya teman-teman. Saat musim lalu tuh Liverpool juara, Arsenal kedua, City ketiga, dan saat Chelsea juara pun posisi keduanya siapa? Arsenal juga, dan City ketiga. So tentunya Pep Guardiola ingin menaikkan level Manchester City. Posisi ketujuh bukan tempatnya Manchester City dengan banyaknya pemain berlabel bintang dan juga pemain-pemain muda ya. Yang saya senang dari City era-era sekarang ini lebih banyak memberikan kesempatan kepada pemain muda seperti Nico O'Reilly, lalu juga Oscar Bob untuk turun sejak menit awal. So saya berharap terus mempertahankan tren tersebut. Nico O'Reilly kemungkinan masih akan terus bermain di posisi bek kiri. Gvardiol Diaz tengah, Donnarumma pilihan utama, dan Nunez kemungkinan ya bek kanan ya. Bek kanan juga menjadi salah satu opsi yang agak sulit di Manchester City, entah itu Abdul Qadir Pusanov, kadang diisi Matheus Nunes, kadang diisi Rico Lewis. Cukup cukup bersaing di posisi tersebut. Di lini tengah kemungkinan Rodri dan juga Tierney Reinders akan jadi pilihan utama. Bisa jadi diisi oleh Foden ataupun Bernardo, we still don't know. Doku lagi bagus-bagusnya di Manchester City.
Dan juga Savinho ya kembali menunjukkan performanya setelah sempat drop. Dan Haaland the one and only the goal machine tentunya akan menjadi pilihan ataupun strategi, bukan strategi ya bilang, juru gedor utama bagi Manchester City untuk menghadapi Brentford yang baru saja mengalahkan Manchester United. Harusnya City bisa menang ya. Itulah segitu aja teman-teman. Thank you banget yang udah menyimak, yang udah menonton. Terima kasih yang udah menonton. Ini sudah ada beberapa ribu di channel YouTube saya. So, ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi.